Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini dalam mata kuliah kepramukaan, kelompok 10 akan membahas materi tentang tanda-tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Kelompok 10 terdiri dari 3 orang. Pertama, Yuni Saratna Dewi, kedua, Aprilia S. Agustiana, dan ketiga, Vicky Novendra. Baik, rumusan masalah yang akan dibahas hari ini. Yang pertama, apa itu tanda pengenal dalam gerakan pramuka? Kedua, apa saja tujuan dan fungsi penggunaan tanda pengenal gerakan pramuka? Dan ketiga, macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Oke, pembahasan pertama yaitu pengertian tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas seorang pramuka, baik identitas diri, satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, dan lain sebagainya. Penggunaan tanda pengenal gerakan pramuka dimaksudkan untuk mengenal diri seorang pramuka. Selanjutnya, tujuan dan fungsi penggunaan tanda pengenal gerakan pramuka. Apa sih tujuan dari penggunaan tanda pengenal dalam gerakan pramuka? Pertama, memberi motivasi kepada anggota gerakan pramuka, agar anggota pramuka dapat menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, menanamkan dan mengembangkan. Menanamkan dan mengembangkan rasa kebanggaan dan rasa percaya dirinya. Yang ketiga, ada rasa persaudaraan di kalangan anggota gerakan pramuka. Kesadaran ikut memiliki, memelihara, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, satuan, dan juga organisasi. Lalu, apa sih fungsi dari penggunaan tanda pengenal dalam gerakan pramuka? Pertama, sebagai alat pendidikan, yaitu memberikan dorongan, gairah, dan semangat kepada para anggota pramuka, agar mereka berusaha meningkatkan kemampuan, karya, dan juga kehormatannya. Kedua, sebagai alat pengenal. Yang ketiga, sebagai tanda pengakuan atau pengesahan, baik atas keanggotaan, tingkat kecakapan, serta pemberian tanggung jawab dan kewajiban kepada seorang anggota gerakan pramuka. Dan yang terakhir, sebagai tanda penghargaan, yaitu kepada seorang atas prestasi dan tindakannya, agar yang bersangkutan selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi maupun organisasi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Yang pertama, tanda umum. Tanda umum merupakan tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Tanda umum ini meliputi tanda tutup kepala yang ada di baret untuk putra dan topi boni untuk putri, setangan leher, tanda pelantikan, tanda harian, dan juga tanda wasam untuk putra dan putri. Sedangkan wasam untuk putra itu berbentuk persegi, sedangkan wasam untuk putri berbentuk bulat. Yang kedua, tanda satuan. Tanda satuan merupakan tanda yang menunjukkan satuan atau kuartir tertentu, tempat seseorang anggota pramuka itu bergabung. Tanda satuan ini biasanya dipakai pada barung untuk siaga, regu untuk penggalang, dan sangga untuk penegak atau pandega. Tanda satuan terkecil ini lainnya ada tanda gugus depan, tanda kuartir, dan tanda majelis pembimbing. Tanda krida dan satuan karya, rencana daerah dan tanda wilayah, dan tanda satuan pramuka luar biasa, serta tanda satuan lainnya. Yang ketiga, tanda jabatan. Tanda jabatan ini merupakan tanda yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab yang disandang dalam lingkup gerakan pramuka. Tanda jabatan ini meliputi tanda pemimpin dan wakil pemimpin untuk barung,
regu, sangga, dan lain-lain. Tanda keanggotaan gerakan pramuka, tanda dewan kerja, tegak dega, tanda pembina dan pembantu pembina untuk siaga, penggalang, penegak, pandega, dan tanda pembina gugus depan pramuka, serta tanda jabatan lainnya. Tanda jabatan ini biasanya dipasang di bagian kantong sebelah kanan. Yang keempat, tanda kecakapan. Tanda kecakapan merupakan tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seseorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda kecakapan umum atau disingkat TKU. Tanda kecakapan umum atau TKU ini adalah tanda yang didapatkan setelah seorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau biasa disebut dengan SKU yang kemudian dilantik pada tingkatan SKU tertentu, meliputi pramuka siaga, ada mula, bantu, dan tata. B. TKU untuk pramuka siaga berbentuk jajaran genjang dan dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Pramuka penggalang ada ramu, rakit, dan terap. B. TKU untuk pramuka penggalang berbentuk huruf V dan dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. 3. Pramuka penegak ada bantara dan juga laksana. Tanda pundak berwarna dasar hijau dengan gambar bintang dengan sepasang tunas kelapa yang bertuliskan bantara atau laksana berwarna kuning. Biasanya bed ini dipasang pada pundak kanan dan juga kiri. Pramuka pandega ada pandega. TKU pandega berbentuk tanda pundak berwarna dasar coklat dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa yang bertuliskan pandega berwarna coklat. Tingkatannya hanya ada satu tingkatan. TKU pramuka pandega ini biasanya dipasang pada bahu baju seragam pramuka, pada pundak kanan dan juga kiri. Baik, pembahasan selanjutnya tentang tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus disingkat TKK adalah tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau disingkat SKK. Sesuai dengan SKK-nya, tanda kecakapan khusus memiliki beberapa tingkatan pada masing-masing golongan usia pramuka. Yang pertama pramuka siaga, yang kedua pramuka penggalang, yang ketiga pramuka penegak, yang keempat pramuka pandega, instruktur, dan pelatih atau pembina pramuka. Kemudian tanda kecakapan pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan pada peserta didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda sesuai dengan syarat pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan. Yang pertama, gado hijau untuk golongan pramuka siaga. Yang kedua, gado merah untuk golongan pramuka penggalang. Yang ketiga, gado kuning untuk golongan pramuka penegak. Yang keempat, gado perak untuk golongan pramuka pandega. Yang kelima, Garuda emas yaitu untuk yang telah mencapai 3 kali pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Selanjutnya, tanda kehormatan merupakan tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seorang atas jasa, dharma bakti, dan lain-lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Tanda kehormatan meliputi 1. Untuk peserta didik, tanda penghargaan ikut serta kegiatan, bintang tahunan, rencana wiratama, dan rencana teladan. Yang 2. Untuk orang dewasa, yaitu bintang tahunan, rencana pancawarsa, rencana wiratama, rencana jasa, dharma bakti, melati, dan tunas rencana.
Kesimpulannya, tanda pengenal gerakan pramuka berfungsi sebagai alat pendidikan dalam memicu terwujudnya tujuan kepramukaan untuk menjadikan kaum muda sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.